Halo semuanya, bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Apakah sudah siap belajar matematika? Nah, kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar cara mencari akar persamaan kuadrat jika diketahui persamaan kuadratnya. Nah, kali ini kita akan belajar membuat persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, kakak harap adik-adik semuanya fokus ya dalam belajar. Sebelum kita masuk ke materi, kakak akan mereview ya apa yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Dalam mencari akar persamaan kuadrat, terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu faktorisasi, yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir yaitu menggunakan rumus kuadratik atau ABC. Nah, hari ini kakak akan mereview cara mencari akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Misalkan, persamaannya yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dengan cara faktorisasi, yang pertama-tama kita perhatikan yaitu ya nilai C-nya. Sekarang kita cari perkalian dua bilangan yang menghasilkan bilangan 6. Bilangan apa saja itu? 1 dengan 6, negatif 1 dengan negatif 6, negatif 2 dengan negatif 3, dan yang terakhir yaitu 2 dan 3. Nah, kemudian kita perhatikan nilai B-nya yaitu negatif 5. Kita cari penjumlahan dua bilangan ini hasilnya negatif 5. Penjumlahan dua bilangan ini hasilnya 7. Ini negatif 7, negatif 5, dan ini 5. Nah, yang manakah yang memenuhi? Ya, ini dia. Negatif 2 dan negatif 3. Nah, kakak ingatkan sekali lagi ya. Faktorisasi dapat digunakan jika memenuhi kedua nilai C dan nilai B ini. Apabila terdapat dua bilangan yang hasilnya 6, tapi ternyata jika dijumlahkan hasilnya tidak negatif 5. Jadi tidak bisa digunakan cara faktorisasi. Maka digunakanlah cara melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Nah, selanjutnya kita mendapatkan negatif 2 dan negatif 3. Dengan cara faktorisasi, kita peroleh sama dengan 0. Jadinya X dikurang 2 dan X dikurang 3. Jadi nilai X yang kita peroleh yaitu X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, sekarang dengan konsep ini kita akan membuat persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, ini kan X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 3. Selanjutnya, jika ada suatu persamaan X dikurang, kita ganti 2-nya dengan X1. Kita ubah ya bentuk ini ke sini. Kemudian X dikurang 3-nya diganti dengan X2. Berarti persamaan ini mempunyai himpunan penyelesaian yaitu X1 dan X2. Kenapa seperti itu? Karena X-nya sama dengan X1 atau X-nya itu sama dengan X2. Nah, dengan rumus inilah kita dapat membuat suatu persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya.
Nah, jadi jika suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar penyelesaian yaitu x1 dan x2, maka dapat dibuat persamaan kuadratnya yaitu x dikurang x1 dikali x dikurang x2 sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soalnya yaitu tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya yaitu negatif 2 dan 5. Bagaimana caranya? Ya, kita ulang tulis persamaan kuadratnya yaitu x dikurang x2 sama dengan 0. Nah, jadinya kita bisa ketahui bahwa x1 itu sama dengan negatif 2 dan x2 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita substitusi x1 dan x2-nya. Nah, kita masukkan ya. Kita masukkan x1-nya yaitu negatif 2, berarti dikurang negatif 2. Ingat ya, isi kurungnya. Kemudian x dikurang x2-nya yaitu 5. Jadi, masukkan 5-nya sama dengan 0. Jadinya x ditambah 2 dikalikan dengan x dikurang 5 sama dengan 0. Jadi dijabarkan x kali x kuadrat, x kali negatif 5 5x, 2 dikali x ditambah 2x, 2 kali negatif 5 hasilnya minus 10 ya. Jadinya x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar penyelesaian yaitu 2 dan 5 yaitu x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, jadi cara yang pertama untuk membuat persamaan kuadrat yaitu dengan rumus yaitu x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0, di mana x1 dan x2 itu merupakan akar-akar penyelesaiannya. Nah, cara yang lain kita dapat lakukan yaitu dengan menjabarkannya dia terlebih dahulu. Nah, pada caranya ini kan kita memasukkannya kemudian menjabarkan. Nah, sekarang kita jabarkan ini, jadi kita tinggal mensubstitusi akar-akar penyelesaiannya. Nah, sekarang kita jabarkan ya. X kali x kuadrat, x dikali negatif x2 jadinya x2x, negatif x1 kali x yaitu minus x1x ya, negatif x1 dikali negatif x2 hasilnya plus x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita turunkan x2. Nah, kita lihat untuk suku yang mengandung x, ini sama-sama negatif, kita keluarkan negatifnya. Ini sama-sama mengandung x, kita keluarkan x-nya. Jadi yang tersisa di dalam kurung adalah ya x2-nya aja, karena negatifnya sudah keluar, x-nya sudah keluar, jadi sisanya x2 saja. Kemudian ini negatifnya sudah keluar. Kalau negatifnya sudah keluar berarti yang tersisa di sini adalah plus. Kemudian karena x-nya sudah keluar, jadinya sisanya x1 ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, kita rapikan ya penulisannya. X2, jadi kita taruh di belakang x-nya, jadinya x1 ditambah x2 tambah x ditambah x1 x2 sama dengan 0. Nah, jadi ini kita gunakan dalam mencari persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya yaitu x1 dan x2. Nah, kita
kita coba soal yang tadi dengan menggunakan rumusnya ini. Tadi kan akar-akarnya yang diketahui yaitu X1-nya adalah sama dengan negatif 2 dan X2-nya yaitu sama dengan 5. Selanjutnya kita cari ya, ini kan X1 tambah X2, kita cari X1 ditambah X2 sama dengan negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari X1 dikali X2. X1 dikali X2 sama dengan negatif 2 dikali 5. Negatif 2 kali 5 berapa? Ya, negatif 10. Selanjutnya kita substitusi saja ke persamaan ini, jadinya X kuadrat dikurang X1 tambah X2 nya berapa? Ya, 3. Berarti ini di sini 3. 3X ditambah X1 kali X2. Ya, di sini negatif 10 sama dengan 0. Jadinya persamaannya yaitu X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, ini ya jadinya persamaannya. Nah, jadi cara membuat persamaan kuadrat untuk cara yang kedua yaitu dengan X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jika akar-akar persamaan yang diketahui yaitu X1 dan X2. Nah, kita latihan soal lagi ya.